Pak Oke. Purwoto. Nah, Assalamualaikum Pak Andre. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Purwoto. Gimana kabarnya Pak Andre? Alhamdulillah sehat walafiat, Pak Purwoto. Saya berharap juga Pak Purwoto selalu dalam keadaan sehat pada hari ini. Amin ya, sama-sama kita ya. Iya Pak Andre, ini Pak Andre kemarin kan ada chat dengan saya ya, katanya mau pengen bertemu ya, mungkin pengen ngobrol-ngobrol gitu. Kira-kira apa yang mau diobrolkan Pak Andre dalam kesempatan ini? Iya Pak Purwoto. Jadi gini, Iya. saya kan ada mempunyai permasalahan. Oh gitu. Dimana masalahnya itu siswa saya itu suka main-main nih saat melakukan praktik di kelas, sehingga barang praktik itu sering mereka rusakkan Pak Purwoto. Itu masalah. Oh itu ya permasalahannya. Oke. Jadi setelah ini kita kan waktu kita kan lama ya Pak Andre ya. Iya betul. Antara 12 sampai 15 menit. Jadi dari pembicaraan kita ini nanti apa yang ingin Pak Andre dapatkan? Kalau dari masalah saya tadi sih, saya berharap ya Pak Purwoto, dari percakapan ini saya bisa mendapatkan solusi dari Pak Purwoto. Bagaimana sih caranya menciptakan praktik yang efektif sehingga anak-anak tuh tidak main-main, Pak Purwoto, serta solusi untuk menciptakan pembelajaran yang efektif pada saat praktik. Itulah pada intinya, Pak Purwoto. Oh, jadi anak itu bisa sungguh-sungguh gitu ya? Iya betul Pak Purwoto. Tidak main-main. Ya memang masa anak-anak seperti itu. Jadi jadi itu tujuan kita ya. Iya betul Pak Purwoto. Kira-kira permasalahannya dari anak yang mungkin tadi suka usil atau mungkin ya kurang aktif dalam praktek itu, kalau menurut Pak Andre kira-kira apa ya? Mungkin karena kelemahan saya sih, mungkin Pak Purwoto. Mungkin saya kurang mampu mengendalikan kelas, mungkin, atau mungkin saya kurang mampu menciptakan praktik yang efektif, mungkin Pak Purwoto. Oh, jadi mungkin agak terlena gitu mungkin ya Pak Andi ya? Iya, kira-kira gitulah ya. Nah, oh gitu. Nah, oke Pak, berarti ya memang kita ini ya seperti ini Pak, kadang-kadang kita ini kadang ya namanya manusia, kadang-kadang kita lalai, kurang fokus pada tugas kita, itu ya itu wajar lah, mungkin seperti itu lah Pak Andi. Bisa dialami oleh semua orang kan, nanti kan kurang fokus tadi Pak Andi tadi yang mungkin kurang dari sana. Nah, bagaimana untuk supaya anak tadi bisa lebih aktif lagi lah, kalau menurut Pak Andi kira-kira apa yang harus Pak Andi lakukan lah kira-kira? Pernah sih Pak Purwoto ya, saya coba itu anak-anak itu waktu praktik di luar kelas Pak Purwoto. Oh, praktik di luar kelas ya. Praktik di luar kelas. Nah, kalau di perbandingannya dengan di dalam kelas dengan di luar kelas itu adakah perbandingan, ada perbedaannya kira-kira Pak Andre yang telah Bapak Andre lakukan? Kalau seingat saya Pak Purwoto, dari yang sudah saya lakukan itu, kalau di dalam kelas itu dari 1 sampai 10 itu sekitar 6 lah nilainya. Ya, karena anak itu suka main, mungkin karena jenuh mungkin mereka. Tapi kalau di luar kelas malah bagus loh Pak Purwoto. Oh gitu ya. Kadang sampai 8 sampai 9 poinnya kadang kan. Oh. Jadi itu 6 sampai 9. Oh. Terus ini berarti targetnya Pak Andre tadi kira-kira anak itu sampai posisi berapa ya kira-kira? Kalau Pak Andre tadi sudah nyebutkan berarti ya pernah ya sampai 6 sampai 8 gitu ya. Nah, terus target Pak Andre itu kira-kira sampai di angka berapa ya Pak Andre, kalau kita sebutkan antara 1 sampai 10 gitu kira-kira, maksimal 10 itu? Ya, kalau target saya sih saya pengennya ya 9 lah, Pak Purwoto, 9 ke atas ya. Anak-anak tuh ya main-main lah pada intinya kan. Oh, target saya. Oke Pak Andre, apa rencana untuk tadi misalnya yang tadi yang Pak Andre keluhkan tadi, jadi supaya anak-anak tadi
yang merasa tidak aktif tadi tidak terulang kembali. Nah, kira-kira apa yang harus Pak Andi lakukan tuh, Pak? Di samping tadi Eh, sudah pembelajaran di luar tadi ya, mungkin mm-mm. samping itu adakah yang lain lagi mungkin menurut Pak Andri? Mungkin saya harus coba menciptakan kesepakatan kelas, Oh, gitu. atau mungkin lebih lebih memperbanyak praktik di luar kelas sih dibandingkan di dalam kelas. Nah, jika pun praktik harus di dalam kelas, mungkin harus membuat kesepakatan kelas juga mungkin Pak Roto. Oke. Terus tadi Pak Andri ya, Pak Andri tadi kan sudah, kalau di luar tadi ternyata hasilnya udah bagus ya. Iya betul Pak Tapi kan Roto. hal itu kan nggak mungkin terus dilaksanakan di luar kan, itu ada. Iya betul. Nah, berarti kepengen Pak Andi juga kadang-kadang kita tentu harus di dalam juga kita praktek. Nah, tadi kira-kira Pak Andi, nah sejauh mana kalau untuk bisa keberhasilan di dalam itu bisa berhasil itu? Komitmen Pak Andi itu kira-kira bagaimana itu? Yang pastinya Pak Roto, karena saya butuh Pak Purwoto lah pastinya dalam ini saya bagaimana sih caranya menciptakan praktik yang menyenangkan di dalam kelas itu Pak Purwoto. Dan saya juga mungkin akan mencoba meminta pertolongan guru piket pada hari itu untuk membantu mengawal siswa yang praktik Pak Purwoto. Jadi pastinya saya butuh bantuan Pak Purwoto sekali nih. Nah, bagaimana sih menciptakan praktik yang menyenangkan di dalam kelas itu? Oke. Terus Pak, berarti kalau itu seperti itu ya. Tadi Pak Andre tadi ada nyinggung juga ya masalah untuk butuh juga kesepakatan keyakinan kelas. Iya betul Pak Purwoto. Selama ini mungkin kalau boleh saya tahu Pak Andre, kira-kira sudah belum keyakinan kelas yang ada di kelas Pak Andre itu? Itu yang mungkin belum pernah saya coba Pak Purwoto karena saya juga gitu belum ya. paham mungkin kan itu. Gimana sih? Tapi kalau menurut Pak Andre, kira-kira seandainya itu ada keyakinan kelas, mungkinkah anak-anak yang kurang aktif tadi akan bisa lebih aktif lagi? Mungkin bisa Pak Purwoto jika mereka mampu menciptakan ketentuan sendiri sesuai kesepakatan kelas Pak Purwoto mungkin ya mungkin kalau menurut saya pasti bisa Pak Purwoto. Cuman saya belum coba aja karena saya belum tahu caranya gitu aja sih Pak Purwoto. Oke Pak Andre, jadi namanya dari permasalahan tadi Pak Andre sendiri yang bisa menemukan dari permasalahan kurang aktif tadi. Satu, bisa pembelajaran di luar kelas ya. Yang kedua kalinya nanti bisa melaksanakan tadi membuat keyakinan kelas ya, supaya anak tadi bisa memahami tentang nilai-nilai kebajikan, sehingga hal ini untuk dia mungkin ribut-ribut itu sudah ada punya semacam keyakinan kelas tadi yang sudah terikat tadi ya. Kemudian tadi Pak Andi juga ada semacam kolaboratif tadi ya dengan guru-guru juga ya. Betul Pak. Ya itu mungkin menurut saya Pak sangat bagus sekali tuh Pak Andi. Itu dilakukan. Kira-kira Pak Andre, kapan itu konsekuensinya itu mau dilakukan? Kayaknya sih Pak Purwoto saya akan coba segera mungkin untuk merencanakan perangkat pembelajaran sesuai dengan yang kita bincangkan tadi sih Pak Purwoto secepatnya. Ya mungkin dalam 1-2 hari ke depan lah Pak Purwoto. Nah setelah itu saya akan coba langsung terapkan rencana yang kita bincangkan tadi di dalam kelas sesuai dengan rencana yang sudah saya susun Pak Purwoto. Mungkin saya akan coba dalam 1-2 hari ke depan lah Pak Purwoto setelah saya rencanakan duluan lah gitu. Jadi dalam waktu dekat juga ya berarti ya? Ya Pak. Iya. Persiapan kita yang matang ya, terutama dalam kita persiapan RPP tadi ya, mungkin dalam pembelajaran bagaimana supaya pembelajaran yang kita RPP yang kita tuangkan itu benar-benar melibatkan anak secara penuh gitu ya Pak Andre ya. Sehingga anak itu yang tadi mungkin yang kurang aktif tadi, sehingga kalau kita sudah bisa melibatkan dengan aktif yang tertuang benar rencana kita di RPP, otomatis anak akan terlibat dengan aktif yang sebenarnya karena sudah kita rencanakan dengan matang. Nah itu juga
tambahan satu lagi tuh Pak Andre, bagus sekali Ah, tuh. apa itu, Pak? Itu. Nah, Oke, nah Pak Andre, kalau mungkin boleh saya tahu Pak Andre, Pak Andre ini bisa konsisten dalam ini, komitmen dalam ini, adakah yang perlu Pak Andre libatkan atau dengan siapa yang perlu Bapak Andre libatkan dalam supaya Pak Andre ini bisa konsisten dalam menerapkan ini? Siapapun yang terlibat pastinya guru pikir lah Pak Paroto, Oh, guru pikir ya. memantau saya ya, bagaimana memantau sekaligus membantu saya juga lah, mengondisikan anak mungkin. Jadi anak yang praktik dengan saya tiba-tiba keluar, mereka akan bantu memberitahu saya mungkin kan gitu. Jadi sehingga komunikasi antara saya dengan guru pikir tetap terjalin. Kalau menurut saya sih mereka pastinya akan saya libatkan. Oh, bagus sekali ya, berarti oke Pak Andre. Nampaknya kita sudah di penghujung perbincangan kita ini. Jadi kalau boleh saya simpulkan tadi, permasalahan Pak Andre yang anaknya masih usil lah kira-kira seperti itu, kurang aktif tadi, main sendiri itu tadi dengan yang sudah Pak Andre rencanakan tadi. Berarti harus bisa satunya bisa pembelajaran di luar, dan yang kedua bisa menggunakan di dalam, tapi dengan tadi melibatkan dengan guru pikir juga ya, melibatkan guru pikir juga. Kemudian tadi yang terpenting tadi ada kesepakatan dulu ya. Ya betul. Kelas atau keyakinan kelas yang itu yang perlu ditanamkan. Nanti buat, kemudian juga itu tentunya hal ini yang paling tadi RPP persiapan Pak Andre tadi ya, supaya RPP-nya tadi tertuang dengan matang sehingga rencana RPP itu benar-benar melibatkan keaktifan dari anak didik Pak Andre dalam praktek. Nah itu luar biasa Pak Andre ya. Nah, Pak. Dari pembicaraan ini banyak juga yang saya bisa belajar nih Pak Andre ini. Ya siapa? Jadi begini Pak Andre, saya mungkin karena kita sudah habis waktunya, mungkin saya nanti kepingin lebih tahu lagi lah kira-kira nanti kalau sudah Pak Andre nanti lakukan, itu kita terapkan. Saya kepingin tahu lagi apa reaksinya lagi dengan anak tadi, apakah ada perubahan atau tidak. Kepingin lagi tahu ceritanya lagi nih Pak Andre ini. Siapa pasti saya akan hadap lagi Bapak. Dan juga saya juga mau mengucapkan terima kasih nih karena sudah membantu saya ya, sehingga saya jadi paham apa yang harus saya lakukan ya. Walaupun nanti tetap saya akan melapor ke Pak Paroto, oh ternyata hasilnya begini Pak Paroto. Baik begitu ya. Mudah-mudahan saya dengan siswa mampu menjaga komitmen kami untuk menciptakan praktik yang baik lah di kelas Pak Paroto. Oke. Terima kasih Pak Andre. Oke, terima kasih Pak Paroto. Saya permisi dulu ya Pak Paroto. Ya, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Paroto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Andre. Apa kabarnya Pak Paroto? Alhamdulillah kabarnya baik. Gimana kabar Pak Andre sekarang? Alhamdulillah Pak Paroto luar biasa nih. Gimana Pak Paroto? Kira-kira ada yang bisa saya bantu? Tumen-tumen nih loh ngadap saya. Iya Pak Andre, ini saya kepingin ini curhatlah sharing dengan Pak Andre. Sesuatu yang ingin saya sampaikan dengan Pak Andre. Mudah-mudahan curhatan saya ini bisa membantu saya untuk dari apa yang saya permasalahkan ini bisa kami selesaikan gitu Pak Andre. Oh gitu ya. Boleh Pak Paroto, tapi sebelum kita mulai saya pengen tahu dulu nih, kira-kira tujuan rencana Pak Paroto nemuin saya ini apa nih kira-kira? Jadi tujuan ini begini Pak Andre, itu kan ada masalah tentang anak saya, jadi supaya saya itu bisa menemukan bisa menyelesaikan permasalahan itu Pak Andre.
Oh gitu ya. Iya, Kalau boleh tahu nih Pak Purwoto, kira-kira iya. permasalahan Pak Purwoto tuh seperti apa sih? Begini Pak Andre, jadi di kelas saya itu kan saya ngajar di kelas 6. Itu Mhm. di kelas 6 itu ada beberapa anak, ya nggak banyak sih, sekitar 3 orang Iya. itu sangat usil sekali. Oh gitu ya. Usil, iya, sangat Heeh, usil, yang pokoknya di heeh, luar, apalah menurut saya itu. Jadi mhm. sehingga dengan keusilan mereka mereka ini bertiga ini, membuat sering kelas itu gaduh, ramai, bahkan ada pertengkaran, sering sering terjadi pertengkaran di kelas itu. Itu seperti itu Pak Andi. Jadi saya itu merasa bingung itu gimana cara cara mengatasi anak ini, kayak gitu. Oh, jadi seperti itu ya. Oh Eee, iya. Kira-kira ini Pak Purwoto sudah tahu belum akar permasalahannya itu gimana? Terus kenapa anak itu bisa usil jahil? Kira-kira Pak Purwoto sudah tahu belum masalahnya di mana? Eh, Mungkin begini, kalau permasalahan itu mungkin anak itu nampaknya minta ada perhatian khusus, kira-kira kayak itulah mungkin, apa gitu Oh, ya. jadi anak pet lah ya kira-kira ya? Iya, ada Heeh, minta perhatian khusus. heeh. Dan lagi pula ya mungkin dia itu ya kurang memahami ini, dia kurang memahami nilai-nilai kebaikan tuh, saya pikir seperti itu sih. Oh, gitu Sehingga ya. dia sering melakukan, kejahilian lah, kira-kira seperti itu Pak Andre mungkin. Oh. Pak Purwoto kalau boleh tahu nih, menurut Bapak, eee, seberapa besar sih harapan dari murid Pak Purwoto itu nanti? Ya, harapan saya itu begini, gitu ya, harapan saya itu jadi murid-murid yang ada di kelas saya ini semuanya bisa saling menghormati, saling menghargai satu sama lain. Kemudian, antara satu dengan lain itu bisa diterima, kemudian dia bisa berhubungan dengan baik, eee, jadinya ya kelas itu bisa nyaman, aman, itu Mhm. kira-kira seperti itu yang saya harapkan sebenarnya. Oh, jadi gitu ya Pak Purwoto Iya, ya. Jadi, sesuai perbicaraan kita di awal bahwa Pak Purwoto bertujuan untuk, untuk menciptakan anak-anak tuh yang kurang jahil itu gimana bisa jadi nggak jahil ah, lagi gitu ya ya kan. betul, heeh, iya, Terus sudah tahu bahwa tadi masalahnya anak-anak ini minta diperlakukan khusus, minta perhatian iya, khusus kayak caper gitulah ya. Nah, iya, eee, yang menjadikan penyebab faktor tadi kan sudah kita bahas tadi ya, permasalahan tadi ya iya, Pak Purwoto ya. Nah, iya. kira-kira nih kekuatan Pak Purwoto yang Pak Purwoto miliki untuk mengatasi masalah ini ada nggak kira-kira? Atau di mana nih kekuatan Pak Purwoto nih kira-kira? Dan mungkin ada yang harus Pak Purwoto lakukan mungkin? Ya mungkin yang harus saya lakukan itu, tadi Pak, mungkin saya harus satu memang, eee, melakukan pendekatan, memperhatikan anak secara penuh lah, Iya, melalui pasti. pendekatan personal lah, kira-kira seperti itu ya mungkin. Mhm. Itu, bisa saya perhatikan terus, kemudian, jadi waktu-waktu luang itu mungkin saya harus sering berkolaborasi dengan mereka ini, terutama yang bertiga tadi, sehingga, supaya apa itu, anak itu dengan saya sering perhatikan, saya mungkin apa keluhannya, mungkin permasalahannya itu benar-benar saya bisa menangkapnya. Jadi mungkin seperti itu kira-kira Pak Oh, Andri. jadi benar ya Pak Purwoto ya. Jadi terutama anak SD lah ya Pak Purwoto ya. Nah, Jadi memperhatikan anak, memberi perhatian khusus ke anak itu perlu. Kemudian selain dari itu Pak Purwoto juga harus melakukan komunikasi yang positif ke anak. Karena betul. anak-anak SD itu kita tahu sendiri mereka nggak bisa tuh dibentak-bentak, mereka akan down mentalnya. Iya, betul itu Pak Nah, Andri, jadi Pak Purwoto harus mampu menciptakan komunikasi yang positif, ya yang memang bagus lah kira-kira. Nah, iya. kira-kira kalau sekiranya Pak Purwoto melakukan komunikasi positif, apa harapan dari melakukan komunikasi tersebut Pak Purwoto kira-kira?
Ya, harapan tadi dengan kita melakukan komunikasi yang positif tadi, ya itu tadi anak itu bisa berubah, artinya ya artinya kemudian bisa berubah, bisa melaksanakan ya hal-hal yang tidak baik itu bisa dia habiskan. Kemudian dia berbuat baik itu bagaimana dia bisa mempunyai artinya berbuat baik yang benar-benar ada kesadaran dari dirinya sendiri gitu kira-kira. Jadi ada semacam uh, dorongan intrinsiknya lah itu. Nah, jadi mungkin seperti itu mungkin Pak Andri ya. Oh, oke. Oke Pak Broto, jadi kalau dari yang saya tangkap nih dari permasalahan Pak Broto dari awal tadi, bahwa Pak Broto ingin memberikan lah ya perhatian khusus kepada anak melalui pendekatan personal. Salah satunya dengan melakukan komunikasi positif ya Pak Broto ya, terutama kepada anak yang bermasalah tadi ya, yang jahil, yang usil ya, maklumlah anak SD dah. Nah, kemudian tadi saya juga sepintas bahwa Pak Broto mau menanamkan budaya positif atau nilai kebajikan. Betul ya, gitu-gitu. Kira-kira ya betul Pak Andri, betul. Nah, jadi kalau menurut saya rencana Pak Broto itu sudah sangat bagus ya. Nah, jadi tinggal kira-kira dari rencana itu ada yang mau lebih diperjelas lagi melalui saya, atau mungkin mau dipahami lagi, dan setelah paham nanti kira-kira kapan rencana itu mau dilaksanakan? Kalau saya berkeinginan ya mungkin besok Pak Andi akan saya laksanakan. Saya kepengin tuh biar permasalahan ini cepat clear, anak-anak saya yang kurang menurut saya ada masalah tadi bisa cepat selesai. Jadi artinya kondisi kelas kami itu bisa kondusif. Jadi seperti itu Pak Andi. Insya Allah besok akan saya mulai itu pendekatan personal, kemudian saya akan perhatian khusus kepada anak itu, kolaboratif lah dengan anak itu. Dan mungkin juga saya juga akan mungkin begini juga Pak Andi, mungkin saya perlu juga mungkin saya dengan pendekatan dengan orang tuanya mungkin ya barangkali ya, karena itu supaya dia anak itu juga apa yang dia lakukan orang tua juga ngerti gitu, apa yang dirasakan itu, mungkin seperti itu Mas Andri ya. Iya betul sekali Pak Broto. Jadi Pak Broto, nah dari permasalahan tadi itu besok Pak Broto rencana mau mulai ya. Jadi sesuai semakin cepat semakin baik. Ya. Tetapi Pak Broto juga jangan lupa Pak Broto, sebelum mulai Pak Broto harus merencanakan dulu matang-matang ya, ya mulailah dari mencari akar permasalahannya. Mungkin mencari akar permasalahan ini dengan datang ke orang tua yang Pak Broto kasih tahu tadi ya, mencari info kira-kira anak ini kenapa ya. Nah itu yang harus Pak Broto mulai duluan ya. Jadi rencana itu harus tersusun rapi Pak Broto ya. Jadi jangan sampai nanti di tengah jalan rencananya nggak jalan sesuai rencana. Itu yang nggak bagus nanti hasilnya malahan ya. Nah, kira-kira apa komitmen Pak Broto dalam menyelesaikan permasalahan dari Pak Broto yang hadapi tadi kira-kira? Ya mungkin komitmen saya Pak Andre ya, mungkin saya harus lebih konsisten ya. Lebih konsisten dalam menangani permasalahan ini. Artinya kami dalam melaksanakan pendekatan tadi dengan anak tadi, menggali permasalahannya dari orang tuanya, itu lebih konsisten lah, atau kami lakukan bukannya sekali dua kali itu, karena itu harus kami terus menerus sampai anak itu benar-benar bisa berubah lah, kira-kira seperti itu Pak Andre. Ya betul ya Pak Broto ya. Nah, jadi pendekatan personal itu perlu ya Pak Broto ya. Nah, dalam melakukan rencana Pak Broto itu nanti kira-kira siapa orang-orang atau pihak-pihak yang dapat membantu Pak Broto dalam melaksanakan komitmen ini? Kalau yang membantu ya itu, kalau yang mungkin ya tadi, kalau yang terlibat ya mungkin anak tadi, kalau yang membantu ya mungkin dari orang tuanya ya, orang tuanya anak itu juga, dan juga mungkin saya juga akan
masalah sekolah ya saya juga saya libatkan juga lah. Dan juga guru-guru atau teman sejawat kami di sekolah itu ya kami akan libatkan, mana tahu dia sudah punya pengalaman tentang hal ini. Jadi artinya bisa membantu lah solusi yang terbaiknya, kira-kira seperti itu, Pak Andre. Itu ya Pak Roto ya. Jadi intinya dari pembicaraan kita bahwa Pak Roto sudah dapatkan banyak hal nih ya. Nah, sepertinya ya. Nah, Pak Roto sudah tahu rencana yang akan Pak Roto lakukan. Jangan lupa Pak Roto, walaupun Pak Roto mau mulai besok, tapi jangan lupa disusun dulu rencananya ya. Jadi boleh. Nah, jadi itu saja kira-kira perbincangan kita Pak Roto. Ada lagi kira-kira yang bisa saya bantu? Ya mungkin itu Pak Ande, nampaknya saya sudah ada gambarannya ya ternyata. Oh ya, Ya. Dan apa yang gambarannya bagaimana saya harus artinya bisa menggali dari anak itu sendiri, pendekatan secara personal, kemudian pendekatan atau kolaboratif dengan orang tuanya, dan harus ada konsisten bisa lakukan, Pak. Jadi supaya ini benar-benar bisa terlaksana dengan baik, mungkin seperti itu. Jadi ya terima kasih Pak Andre. Oke, selamat mencoba Pak Roto. Semoga sukses dengan rencananya. Anak-anaknya jadi nggak jahil lagi, nggak usil lagi ya Pak Roto ya. Iya, terima kasih Pak Andre. Ada lagi? Ada lagi Pak Roto? Nampaknya cukup ya? Pak Andre. Alhamdulillah. Kita coba. Ya oke. Ya, assalamualaikum Pak Roto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.